pemilu 2024 terus Karena jagoan kalah tim sukses calon. Baliho kampanye pemilu 2024 Viral, pengamen jalanan berambut gimbal nekat maju. Nah, ngobrol-ngobrol tentang pemilu kemarin nih, bagaimana pemilu di rumahnya Kak Gila nih? Kalau di rumahku sih aman-aman aja ya. Aku kebetulan nggak ikut anggota KPPS gitu, jadi habis nyoblos ya udah langsung pulang aja. Jadi tertib gitu ya, Iya, Kak? tertib. Lancar. Punya aku nggak aman sih, punya aku nggak aman sih. Gimana Kak? Bisa diceritakan pengalamannya atau mungkin keadaan di sana? Pemilunya sih lancar-lancar aja ya, karena mungkin Kak Dila ini enak karena pulang gitu kan, pemilu langsung pulang. Ya. Kebetulan kan karena saya anggota KPPS juga, jadi ya agak sedikit melelahkan di detik-detik terakhir. Sampai Pertama malam kali. ya? Sampai pagi. Sampai pagi. Sampai pagi begadang. Cuman ada senengnya ada enggaknya. Kalau senengnya sih karena ya abdi negara ya. 5 tahun sekali gitu 5 ya? tahun sekali pensiunan. Ya, Terus? karena itu kalau enggak enaknya ya itu capek sampai pagi. Sebenarnya itu apa sih Kak yang kok bisa pulangnya sampai pagi, ada yang sampai siang? Mungkin karena teknik setiap TPS itu beda-beda ya. Gimana cara ngaturnya, manage-nya. Terutama yang bikin lama itu caleg-caleg yang kosong, udah dapat suara kosong. Antara ngenakin sama enggak ya. Iya. Kalau ngenakinnya kan kita tinggal coret aja ya. Ngenakin tinggal coret kosong gitu. Cuman kalau nggak enaknya banyak kayak gitu tuh. Banyak yang kosong. Jadi bayangin aja 20 plano nih misalnya. Ada hampir 7 yang kosong. Jadi ya lumayan capek ya kalau Sama sekali nggak ada yang iya, milih. nggak ada yang milih. Kalau perolehannya rata gitu kan enak gitu ya. Jadi Iya. oh yang ini ada isinya, yang ini enggak. Kalau ini benar-benar kayak banyak yang kosong. Terus menurutku caleg segini banyak untuk apa kalau banyak yang kosong juga? Nah, mungkin faktor itu juga banyak sih orang yang kayaknya belum tahu ya siapa calegnya, siapa yang akan jadi pemimpin di daerahnya atau bagaimana. Nah, kalau kemungkinan itu untuk Kak Dila tahu dari caleg-calegnya itu siapa saja, dari mana tahunya? Taunya dari baliho tahu. Terus kebetulan saudaraku ada yang nyalek juga, makanya aku juga tahu. Saudara. Iya, saudara. Kalau aku sih milih karena cantik ya, ganteng ya. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Aku milih sih karena itu. Pun orang-orang ternyata banyak yang kayak gitu juga. Ternyata banyak yang gitu. Ya nggak sih? Iya, kalau aku tuh pilih yang kemarin kayak gelarnya bagus, gelarnya Iya. banyak. Kan setiap orang pasti beda-beda ya. Di medsos itu rame, ada yang milih karena gelarnya, ada yang karena cantik atau gantengnya, ada yang karena baliho juga salah satunya. Mungkin karena kita nggak asing ya, asing biasanya tak dulu nih. Yang biasanya aku lihat di baliho itu mukanya dia gitu, aku 15 ya. Secara psikologi sama ngaruh sih. Iya. Nah, kalau kebanyakan nih pasti tahunya dari baliho kan. Iya. Kalau dipikir-pikir satu caleg saja bisa menyebar baliho atau memasang baliho beberapa puluh gitu ya. Misal kalau 5 caleg saja sudah berapa baliho tuh. Nah itu kan pasti akhirnya nanti setelah pemilu selesai akan menimbulkan sampah ya. Iya. Nah itu sebaiknya gimana solusinya? Kalau di tempat aku itu dibuat kerajinan tas. Kebetulan tetanggaku kan penjahit, hanya Iya. orderan yang masuk dari baliho-baliho itu dibuat kerajinan tas. Oh, jadi berguna gitu ya? Iya. Mungkin kalau di tempatnya Kak Esti gimana? Nggak ada sih, nyampah aja. Nyampah aja? Ya. Oh, Nggak ada sih yang mau ngolah itu, mau dibikin apa juga nggak ada yang pikiran sampai situ gitu. Kebanyakan ya nyampah aja. jadi untuk kemungkinan di tahun-tahun berikutnya itu sebaiknya harus diregulasiin lagi sih. Mungkin dibatasi jumlahnya, terus tempat atau lokasi pemasangannya di mana. Dan mungkin lebih dijaga lagi sih kerapiannya, karena kan banyak sekali baliho-baliho itu yang menghalangi rambu-rambu lalu lintas. Benar-benar. Banyak juga yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Tapi itu kemarin
pernah saya lihat di medsos, ada tuh caleg yang kampanyenya hanya menggunakan media sosial. Jadi tidak Instagram mengeluarkan ya, di TikTok juga ada. Oh, ya. Jadi tidak mengeluarkan banyak modal atau uang untuk kampanye. Itu cara yang cerdas banget sih menurutku, karena sekarang ini siapa sih yang nggak pakai medsos? Siapa sih yang nggak tahu medsos Iya gitu kan? ya. Rata-rata semua orang udah bisa akses medsos gitu. Dari anak kecil sampai orang tua sekalipun banyak yang pakai. Iya. Dan ternyata itu menurutku juga cara yang cerdas dan cukup efektif. juga. Pun juga mengurangi sampah nggak sih? Iya. Kayak nggak perlu deh kayaknya baliho-baliho yang ngalangin orang kayak itu ngerusak pemandangan visual, ya sampah visual kalau istilahnya. Nah, mungkin kalau baliho-baliho itu pun juga akan mengeluarkan banyak uang ya. Nah, Benar. terus mungkin sekarang tuh banyak berita-berita yang beredar, banyak caleg yang depresi. Mungkin gara-gara banyak mengeluarkan uang. Salah satunya mungkin untuk baliho itu ya, Kak. Salah satunya sih karena itu kan strategi kampanye ya. Iya. Ya pasti cukup menguras uang, apalagi kalau balihonya gede-gede. Iya. Itu biayanya juga nggak murah dong. Dan itu di seluruh penjuru kota itu. Karena kan semakin besar baliho kan pasti semakin mahal juga. Iya. Seperti kemarin tuh di Bengkulu atau di Oh, mana iya. itu kan ada caleg yang depresi. Karena dia banyak pengeluaran ya waktu kampanye, Iya. dan ternyata waktu pemilihan dia Nggak. nggak dapat suara. Itu sangat disayangkan. Dia yang ngeluarin sendiri buat hal-hal yang nggak perlu kayak baliho dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dia sendiri yang stres kan? Iya, karena kan seperti itu yang tadi. Sebenarnya kan bisa di media sosial. Iya. Itu Hal-hal yang seharusnya bisa lebih simpel dan efektif, mereka pakai cara yang lebih ribet, banyak modal, biaya. pun nyampah itu sih yang sangat disayangkan. Iya. Mungkin untuk kedepannya lagi harus lebih diregulasiin sih itu. Bagian atau didaur ulang atau digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Kalau Mbak Dila gimana? Sih ya boleh aja sih baliho itu, misalkan dibuat kerajinan, pokoknya dibuat yang bisa bermanfaat. Dikelola gitu. Wah, justru malah menguntungkan ya hal itu. Iya. Sebenarnya kalau menurutku juga sih baliho itu nggak apa-apa. Baliho itu nggak apa-apa. Cuman ketika masang baliho itu juga ada regulasinya sendiri. Yang bermasalah kan regulasinya. Iya. Bukan regulasinya ya, yang bermasalah itu orang-orang yang tidak menaati regulasinya. Jadi seharusnya baliho itu dipasang tidak di trotoar, tidak menghalangi jalan kaki, Di pohon-pohon itu juga nggak boleh ya? pohon, menghalangi lalu lintas kan banyak hal kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya yang bikin sampah visual kayak gitu tuh karena mereka tidak taat akan regulasi yang ada. Jadi Pun ketika setelah adanya baliho itu, kalau regulasinya juga bagus, bisa kan dipakai buat kerajinan, meningkatkan UMKM juga kan, bisa kan. Ya itu sih mungkin regulasinya yang perlu diatur lagi, dan penegakan akan regulasinya itu sebenarnya nggak ada yang salah, mungkin ya itu Caranya tadi. mungkin ya. Dan sekarang ada loh cara-cara yang lebih efektif juga. Kenapa sih kita mesti ribet? Seru sih hari ini. Terima kasih Mbak sudah mau berbagi. terima kasih. Pemilu memang merupakan momentum besar bagi kita, rakyat Indonesia. Tentu, momen ini juga dimanfaatkan para calon anggota legislatif dan pasangan calon lain untuk ramai-ramai memasang foto mereka di baliho sebagai alat peraga kampanye atau APG. Fenomena menjamurnya alat peraga kampanye dengan menggunakan spanduk atau baliho nyatanya masih diminati para kandidat yang akan bertarung di pemilu 2024 kemarin. Padahal, hal ini dinilai hanya akan mengotori sudut-sudut kota tanpa akan berpengaruh banyak terhadap sisi elektoral. Lantas, apakah mereka tidak boleh memasang baliho untuk media kampanye? Tentu diperbolehkan dengan menaati regulasi yang ada. Pun sekarang media sosial dirasa lebih efektif daripada menimbulkan sampah verbal dan visual yang belum
sampai pada tataran substansial. Pemasangan yang tidak tertiblah yang nantinya akan menjadi sampah visual bagi para pengendara atau masyarakat yang melintasi jalan tersebut. Pengolahan baliho pasca pemilu juga tak luput harus diperhatikan. Peran UMKM lokal patut dilibatkan, sebab ternyata dana untuk keperluan alat peraga kampanye pun tidak murah. Benarkah hanya berakhir di bank sampah? Maka tak heran pasca pemilu, berita perihal caleg depresi beserta tim sesnya mulai bertebaran, sebab modal besar yang telah mereka gelontorkan. Sudah keluar modal banyak, nggak dapat kursi pula. Haduh, yang bener aja, rugi dong.